Shalom. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memperingati Hari Jumat Agung, yaitu pada tanggal 10 April tahun 2020. Saudara-saudara, kita akan mencari Tuhan. Kita tahu apabila kita kumpul di dalam keluarga kita, di dalam setiap rumah tangga daripada jemaat, ada 2-3 orang yang berkumpul. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir dan Tuhan ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Saudara, biarlah kiranya Tuhan yang sedang mendidik dan mengajar kepada kita, supaya di dalam tiap-tiap rumah tangga, suami-suami dan istri itu boleh menjadi kuat. Saudara, baiklah kita akan terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan pada perayaan Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman dan sabda-Mu. Tuhan, yang selalu kami peringati, mengingatkan akan kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kiranya pada Jumat Agung ini kami boleh memperingati akan kematian daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai Tuhan kepada mereka yang mendengar, yang mereka berkumpul di dalam setiap rumah tangganya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mereka diberkati Tuhan oleh Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau yang sudah mati akan hidup kembali pada hari yang ketiga Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, pada pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan sedang mengajar kepada setiap rumah tangga, supaya rumah tangga itu yang tadi saya katakan, suami istri boleh menjadi kuat di dalam rumah tangga itu. Saudara, virus yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata, hanya dengan mikroskop bisa menghentikan roda dan aktivitas daripada dunia ini. Saudara, Tuhan sedang berbicara kepada umatnya, kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, dan tidak ada seorang pun yang sanggup, melainkan hanya Tuhan saja. Kita percaya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup. Baiklah saudara-saudara, sebelumnya kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal 12, mulai ayat 12 dan ke-13, kemudian ayat 22 dan ke-24. Keluaran pasal 12 kita akan baca. Ayat yang ke-12 katakan, "Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan." Ayat 13, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila Allah menghukum tanah Mesir." Saudara, biarlah kiranya ini menjadi satu peringatan bagi kita sekalian, sehingga ini menjadi satu ketetapan selamanya yang ada turun-temurun bagi anak-anak kita. Kemudian ayat 22 katakan, kita akan lihat di ayat yang ke-22. "Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya." Inilah saudara yang dikatakan
pada sebelum Paskah itu, ya saudara, dan diberitahu kepada Musa supaya tidak boleh ada yang keluar rumah karena ada tanda darah di depan pintu bangsa Israel, saudara, dan tidak akan ada tulah bagi bangsa Israel, dan karena ada tulah juga bagi bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel tidak akan ada tulah. Saudara-saudara, ada tanda pada saat itu, yaitu tanda darah binatang. Tetapi pada saat sekarang ini, saudara tahu, ada tanda darah domba di rumah saudara saat ini. Darah anak domba yang sudah menebus saudara dan saya. Bukannya seperti zaman dahulu, seperti dengan hisop, ya saudara, dan pasu. Saudara, dari darah binatang. Tapi pada saat ini Yesus berkata, bukannya dengan darah binatang, bukannya dengan hisop atau dengan zaman dulu hisop itu sepertinya sekarang merang dan pasu, ya saudara, yang diambil dari darah binatang kemudian dibubuhi di tiang pintu rumah daripada bangsa Israel masing-masing. Tetapi Yesus berkata bahwa dengan darahnya sendiri, bukannya dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri yang dia sudah bawa kepada Bapa yang di surga, sehingga kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Dia, ada tanda darah di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, terjadi kegelapan pada saat itu. Dari jam 9 sampai jam 12 siang ada kegelapan, dan tirai yang ada di bait Allah terbelah dua. Pada zaman dulu orang memasuki kepada bait Allah ini, saudara, tempat yang maha suci, tidak seperti sekarang mudah kita bisa masuk ke dalam mimbar ini, di belakang mimbar ini. Tetapi pada zaman dahulu, kalau kita mau memasuki bait Allah itu 1 tahun hanya 3 kali. Tetapi pada saat kematian daripada Yesus, bait Allah itu terbelah 2. Dan anugerah supaya kita bisa senantiasa datang kepada Tuhan kita, kepada Yesus di setiap saat. Di kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat itu langit menjadi gelap, dan kemudian Yesus yang sudah mati, dia membawa darahnya kepada Bapa di surga. Bukannya dengan emas perak, bukannya dengan harga yang mahal yang dia sudah bayar, tetapi dia bawa darahnya sendiri kepada Bapaknya yang ada di dalam surga untuk membebaskan umat manusia pada saat itu. Saudara, di dalam tiap-tiap keluarga orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu senantiasa ada darah daripada darah Kristus. Pada saat sekarang ini yang Tuhan inginkan adalah, ya saudara, di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya kepada Tuhan, hati Tuhan sangat sedih. Tuhan tidak menghendaki akan kematian massal, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan massal, saudara, di dalam dunia ini. Saya masih ingat ketika kita membaca di dalam Wahyu, Yohanes Pembaptis pada saat itu ada di Pulau Patmos. Penglihatannya begini, saudara, ada orang yang menunggangi kuda dengan maut yang ada di tangannya, dan dia akan mengambil jiwa-jiwa ribuan yang melayang pada saat itu dengan penyakit sampar ataupun dengan wabah-wabah yang ada. Saudara, pada pagi hari ini kita akan lihat
bukan secara kebetulan kita beribadah di rumah. Supaya suami-suami berbalik kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua. Saudara, berapa banyak suami-suami yang sudah meninggalkan Tuhan dan sudah tidak menjadi imam di dalam rumah tangga. Saat ini Tuhan mengingatkan kembali supaya dia bertobat kepada Tuhan. Saudara, pada saat itu kejadiannya begitu jahat, saudara, di mana Yeremia pada saat itu di dalam pasal 18, setelah Yoyakim menggantikan Yosua, pada saat itu ada kejadian yang begitu jahat pada saat itu, di mana Yeremia 18 ayat 7, 8 dan ke-10. Kita akan baca terlebih dahulu. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-7. Begini, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Sebenarnya Tuhan ingin membinasakan kepada bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi? Ayat ke-8 katakan, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Allah berkata demikian, yes. Walaupun dia sudah merancangkan malapetaka yang begitu jahat di dalam Yeremia ini, tetapi apabila dikatakan bangsa itu bertobat, aku berkata dia menyesal, aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu. Dia menyesal, Allah berkata dia tidak jadi merancangkannya. Ya saudara, pada saat ini kita lihat virus ancam ekonomi dunia, dolar naik. Ya saudara, yang berhubungan dengan dolar, saudara, barang-barang menjadi mahal. Saya ingat tukang siomay berkata, penghasilan kami sepi. Ya saudara, ini adalah suatu yang sangat serius. Saudara, biasanya kita berkumpul dengan tatanan gereja dalam waktu yang sekejap, saudara. Dan dalam waktu yang sekejap kita tidak bisa berkumpul, dan dalam waktu yang singkat mall, restoran sepi. Saudara, dikatakan semuanya bilang begini, bagaimana dengan membayar gaji? Kita pakai apa? Ya, anak-anak yang biasanya aktif, mereka semuanya beraktivitas, dan juga emak-emak juga stres. Ya saudara, anak-anak bilang mami bosan di rumah. Ya, biasanya anak kecil ini aktivitasnya, kegiatannya, semuanya itu, ya saudara, akan jadi berubah. Saudara, biarlah kiranya pada saat sekarang ini kita boleh menjadi peka, ya, terhadap Tuhan kita. Biarlah kita mencari Tuhan dengan segala kebenarannya. Saudara, saya ingat pada saat mereka meninggal, mereka itu sudah bertobat atau belum? Kalau belum, kasihan kepada mereka. Tetapi Tuhan bilang di dalam Yeremia, walaupun pada saat itu ada yang jahat, yaitu tadi yang sudah dikatakan Yoyakim yang menggantikan Yosua, dia adalah yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan bisa merubah segala kejahatan itu kalau dia berbalik kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Rencana atau rancangan yang sudah dijatuhkan, malapetaka yang dia rancangkan itu,
Tuhan berkata bahwa dia akan menyesal, ya, kalau dia berbalik dan bertobat. Makanya bisa nggak kita robah? Bisa. Yang Tuhan inginkan adalah tujuan Tuhan agar manusia kembali dan bertobat, merendahkan diri di bawah kakinya. Saudara, sebenarnya maksud daripada Tuhan kepada manusia banyak yang angkuh, dan kita ini tidak ada apa-apa sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara, kita sering dengar firman Tuhan di gereja tentang berkat-berkat dari hidup yang berkelimpahan. Ketika kita senangkan hati Tuhan, tidak ada cara lain, maka Tuhan sanggup merancangkan yang baik. Kalau kita baca sekali lagi Yeremia ayat yang ke-18, ayat 7 dan 8 tadi. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Saudara, pada pagi hari ini, bapak-bapak yang menjadi imam yang benar di dalam rumah tangganya, bawalah istri dan anak-anakmu. Karena bapak-bapak, ketika ada tanda darah di dalam rumahmu, satu maut pun tidak akan menyentuh seisi rumahmu. Setiap malam berdoa, bergandengan tangan dan bangun suatu mezbah. Allah bisa merubah. Yang tadinya Allah di sini mengatakan akan merancangkan suatu rancangan kepada orang-orang yang tidak bertobat kepada Dia. Tetapi setelah dia bertobat, maka Allah menyesal dan Allah tidak jadi menjatuhkan malapetaka yang sudah dirancangkan itu. Pada pagi hari ini, biarlah kita boleh sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dan bertobat. Ada satu cerita yang pada saat ini di mana kita memperingati, yaitu Paskah yang akan datang. Tetapi saya ingat, saudara, ada satu cerita yang benar-benar terjadi. Pada saat itu, saudara, ada seorang anak yang baru berumur 15 tahun. Laki-laki, dia adalah dari Garut. Dia adalah seorang anak yang mengikuti kakaknya yang ada di daerah Jakarta ini. Pada saat itu anak ini rajin. Dia senantiasa menyapu puskesmas, dia menyapu gereja yang dekat dengan puskesmas itu, dan dia menyapu masjid. Pada saat itu apa yang terjadi? Sebenarnya si anak ini adalah orang yang seringkali sakit ayan. Kalau si anak itu melihat air panas, dia langsung jatuh ke air panas ini sampai terjadi mukanya itu babak belur. Dan kemudian apabila si anak ini kemudian lihat kolam, lihat air, dia langsung jatuh. Pada saat itu orang tuanya tidak mengizinkan untuk dia pergi ke Jakarta karena dia takut si anak ini ada di dalam bahaya. Tetapi apa yang terjadi? Si anak ini seringkali mengepel, menyapu di dalam gereja, dan dilihat orang-orang banyak yang ada hilir mudik ke dalam gereja ini. Si anak ini kemudian dia percaya, dia katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia sudah dibaptis, dan kemudian dia makan itu perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Kristus. Saudara, pada saat itu orang tuanya yang di kampung melihat bahwa si anak ini belum sembuh. Dia datang
Dan si anak ini kalau disuruh pulang dia pasti takut, dan dia bapak ini dengan dukun ahli ilmu hitam datang menghampiri kepada si anak ini. Karena si anak takut disuruh pulang, walaupun dia sudah dibaptis, sudah minum darah daripada Yesus dan sudah makan tubuh Yesus, yaitu perjamuan roti dan anggur yang biasa dia minum dan dia makan. Pada saat itu apa yang terjadi? Orang tuanya membawa dukun ilmu hitam itu kepada si anak ini untuk disembuhkan. Tetapi setelah beberapa kali minum air kembang dimandikan, minum air cerutu dimandikan dan sebagainya, tetapi si anak ini belum juga sembuh. Akhirnya si orang tuanya pulang. Kemudian si dukun ilmu hitam ini berkata demikian, biasanya orang-orang yang saya obati sudah sembuh, tetapi anakmu ini susah sekali disembuhkannya. Pada satu saat dia bilang, yang terakhir kalinya dan yang ketiga kalinya saya akan datang lagi, anak ini pasti sembuh. Harus minum darah, yaitu darah daripada binatang ayam hitam. Apa yang terjadi? Si dukun ini berkata, dia bawa, kemudian dia doa-doakan, ya, kemudian dia potong itu ayam hitam dengan darahnya, langsung diminum oleh si anak ini. Tetapi si anak ini tidak juga sembuh. Dan si dukun ini kembali, dia berkata pada saat itu, sebelum dia kembali ke kampungnya di Garut itu, si dukun ini berkata kepada bapaknya, dia berkata, saya sudah tidak sanggup mengobati anakmu karena anakmu mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada saya. Ilmu apa itu? Kata bapaknya. Dia mempunyai ilmu, ya, yang sungguh-sungguh dia sudah makan tubuh dan darah manusia. Tubuh dan darah siapa itu? Kata bapaknya. Ya, bapaknya itu tanya kepada si anak ini. Tetapi si anak, karena dia belum mengerti dan dia belum tahu pada saat itu siapakah atau apakah yang dia sudah makan dan minum daripada darah siapakah. Pada saat itu dia tahu itu adalah darah Kristus dan tubuh daripada Kristus yang dia rasa biasa-biasa saja. Kita juga merasa kalau kita makan perjamuan kudus, kita hanya rasa biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya di dalam tubuh daripada saudara dan saya, dan di dalam tubuh daripada si anak ini sudah mengalir, yaitu daging dan darah Kristus di dalam tubuh dia. Saudara, kita akan melihat Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 55. Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 55. Barang siapa makan dagingku, ya, saya bacakan, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Itulah saudara. Jadi saudara, bahwa saudara tinggal bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus ada di dalam kamu, di dalam saya. Saudara, pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu yang sudah rela mati di atas kayu salib. Mengapa dikatakan agung, Jumat Agung, ya? Karena dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi dia juga yang sudah
utus turun ke dalam dunia ini untuk menebus salah dan dosa saya dan saudara. Pada pagi hari itu, saudara, di mana Yesus dikatakan sudahlah genap, Dia sudah mati di atas kayu salib, Dia berkorban bagi kita sekalian. Makanya dikatakan keagungannya mengatasi langit bumi. Ada nyanyian yang mengatakan begini: langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, agung Dia mengatasi langit bumi. Yang disebut oleh Bapa Dia pada hari itu adalah hari Jumat. Kalau zaman dulu tidak seperti hari Minggu kebaktian, saudara, di Israel hari Jumat mereka kebaktian. Pada saat itu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Biarlah kiranya kita semua mau berbalik, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa, tadi kita baca di dalam Yeremia katakan, hanya Tuhan yang bisa menghapus segala salah dan dosa kita, dan Dia yang bisa menghentikan segala yang ingat. Yeremia 18 katakan, sekali lagi saudara, 7 Yeremia 18 ayat yang ke-7. Tujuh dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila dia bangsa itu bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka. Saudara, biarlah kiranya kita pada pagi hari ini kita selalu mau setia membangun mesbah di rumah tangga kita. Jika ada suami yang takut, istri yang takut, suami kuatkan. Suami yang takut, istri kuatkan, sehingga kita boleh berkumpul. Karena kita tahu kita menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara, Allah yang bagaimana? Allah yang bukan buatan tangan manusia, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dia senantiasa rindu kepada Allah yang sanggup, Allah yang sanggup menolong, bukan Allah yang hanya minta disembah, tetapi kepada Allah yang hidup, bukannya Allah yang mati, Allah yang minta disambangi saja. Bukan, itu adalah mbah-mbah. Tetapi kita menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara, pada kita tahu hari ini dan selamanya, hari esok. Tetapi pada pagi hari ini kita tahu yang pegang hari esok itu adalah Dia. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah kami, yang pada hari Jumat Agung ini kami memperingati. Biarlah kiranya Tuhan, semua kami mau berbalik kepadamu. Apabila Engkau yang sudah merancangkan rancangan yang jahat kepada setiap umat manusia, Engkau katakan, apabila dia berbalik menyembah kepada Engkau, tersungkur di bawah kakimu, bertobat, Engkau menyesal dan Engkau tidak akan berbuat segala kejahatan baginya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan memperingati akan hari Paskah ini Tuhan, di mana Paskah ini sangat agung. Keagungan-Mu mengatasi langit bumi. Tuhan,
Terima kasih Yesus. Di dalam tiap-tiap rumah tangga, Engkau boleh berkarya. Suami-suami yang sudah jauh daripadamu, biarlah kiranya dia boleh berbalik kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau mengasihi kepada dia. Engkau tidak akan merancangkan rancangan-rancangan yang jahat kepada suami yang sudah berbalik kepada Engkau. Tetapi Engkau akan mengasihi kepadanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.